Nah, sekarang Lailatul Qadar ki apa turunnya di waktu bulan Ramadan saya pernah tanya kepada Gus Dur waktu itu di Gus, Mbah Gus Dur, kalian sambil bilang kan Mbah Gus Dur gitu saja, mulai dari itu umurnya ramah saya kata situ. Mbah Gus Dur, bagaimana sholat Lailatul Qadar? Itu agama saja. Qada dan qadar itu sebelum kamu lahir sudah diberikan padamu, sudah kamu bawa mulai kamu lahir. Ya, seperti Samaun itu dia selalu menerima qada dan qadarnya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Secara tidak langsung ketika kita menerima ikhlas qada dan qadari Allah, itu ibadahnya itu lebih apa ya? Lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Iya. Hanya sekedar menerima secara ikhlas. Menerima secara ikhlas qada lan qadare Allah. Apa yang datang. Apa yang datang. Apa yang jadi, terjadi biarlah apa terjadi. Yang terjadi biar terjadi. Apa yang datang biar datang, yang lampau biar lampau, diterima dengan ikhlas, menerima qada qadare Gusti Allah. Yang penting saya adalah berjuang. Ini sudah saya lakukan. Yang penting saya adalah ibadah. Seperti Semaun. Nggak pernah Semaun itu berdoa minta apa-apa dengan Allah, tidak pernah mohon dengan Nabi, dia hanya yang penting saya jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa setia channel Martabatul Syariah. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya. Pada malam ini kita seperti biasa kita akan kembali lagi pada podcast kita, yaitu membahas tentang Kitab Kunci Swarga. Tapi sebelum itu, karena masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu yang sudah dirangkum sama tim kita. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan melanjutkan untuk pembahasan Kitab Kunci Swarganya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Itu dari akunnya @rukayat.yuan123. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bulan puasa, bulan yang penuh berkah. Orang berlomba-lomba dalam hal ibadah. Yang saya tanyakan, yang pertama, keistimewaan bulan puasa dibanding bulan yang lain itu apa? Kok seperti mendewa-dewakan bulan puasa? Yang kedua, bulan Ramadan kan ada namanya Lailatul Qadar. Di situ dikatakan bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hakikatnya itu gimana, Kiai? Lah, Lailatul Qadar itu adanya apa di bulan Ramadan saja? Ya, itu karena kita mengambil cerita dengan Lailatul Qadar. Sahabat ini punya keistimewaan, kekuatan atau karomahnya itu di dalam salah satu rambut yang panjang, tiga helai rambut. Dia itu apabila perang itu sukanya pakai, nak uang kan duit yo, nak uang Jawa uang iki rahang. Pakai rahang unta agamane, senjatane nak perang itu. Bahkan Semaun itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, kekuatannya lebih hebat. Nah, dikala itu dia itu selalu perang jihad, nggak bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Istrinya Semaun dirayu orang-orang kafir Quraisy dan sebagainya. Nah, karena dia itu selalu ngeluh kepada Semaun. Dia berjuang ini tapi kok yo terlalu apa ya, dilanda dengan kemiskinan terus, nggak tahu bahagia, nggak tahu apa ya, ekonomi sempit. Ya sing inti saya nggak menerima tentang itu, karena sing lakinya itu berjuang terus.
Nah itu akhirnya dia berjuang waktu itu sehingga istrinya itu dirayu oleh wong kafir. Apabila kamu menunjukkan kelemahannya suamimu, nanti kalau suamimu mati, kamu saya carikan suami yang lebih kaya ya termasuk saya sendiri. Ya. Terus nanti saya kasih emas, berlian dan pakaian yang mewah-mewah. Sehingga dia itu sanggup. Akhirnya kelemahannya sang suaminya ini ditanya, kamu kok bisa gini gimana? Dikasih tahu. Oh iya, nggak ada orang yang bisa mengalahkan saya kecuali hanya menjabut 3 helai rambut saya yang panjang. Mula wong do gawe kliwir nang mburi tetatae kaya semaun. Lah, akhirnya tertangkap beneran. Terus dia itu sampai ditangkap oleh rambutnya untuk ngikat dirinya semaun itu oleh orang kafir. Akhirnya dia dibawa ke tempat penyiksaan nih wong kafir itu. Sehingga dia dipotong tangannya kanan kiri, potong kakinya kanan kiri. Nah, sudah itu dia tuh pas malam 29. 9 itu 29 ya. Malam likuran gamangnya ya. Pas itu dia baru mohon dengan Allah. Biasanya malu dia mohon sama Allah tuh. Sudah diberi semuanya kok. Nah, waktu itu dia dipancung, disalib ya, dipotongi tangannya kanan kiri, potong kakinya kanan kiri, kupingnya dipuagat gitu. Disalib. Nah, di situ baru semaun tuh berdoa, minta sama Allah, minta keadilan. Di dalam semaun bergetar ini akhirnya ada kayak gempa. Nanti rumahnya rubuh. Tangannya semaun itu kembali lagi, kupingnya kembali, kakinya kembali lagi. Jadi hidup lagi. Nah, akhirnya istrinya juga mati. Semua mungsuhnya juga mati semua. Itu pas malam 29. Karena semaun itu selalu menerima qadha lan qadare Gusti Allah. Apa yang terjadi ya terjadilah. Ini yang jalan terbaik bagiku. Jadi dia selalu menerima qadha qadare Gusti Allah, qanaah, menerima semua yang datang dari Allah. Ini mungkin jalan terbaik bagiku. Ternyata waktu itu kembali semua, berarti itu takdir Gusti Allah. Dia itu nak menurut kodratnya. Yang namanya manusia dipotong tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, kuping diperket semua, pada umumnya ya mati ya. Dia baru berdoa, ya Allah, kalau memang saya benar, saya minta pengadilan. Kalau memang ini sudah titiwansiku, udah waktuku saya kembali, saya serahkan kepada Allah. Tapi kalau belum waktuku saya ini kembali ke pangkuanmu ya Allah, saya minta keadilan. Akhirnya getar sehingga tempat penyiksaan itu rubuh semua, mungsuhnya mati semua. Nah, dalam gerakannya sang semaun ini itu semua itu 1000 bulan dalam perjuangannya. Nah, akhirnya siapa yang sholat Lailatul Qadar maka dapat qadar seperti semaun. Sejarah itu diangkat sejarah saat itu kan ya. Nah, sekarang Lailatul Qadar apa turunnya di waktu bulan Ramadan saya pernah tanya kepada Gus Dur waktu itu di Mbah Gus Dur, kalian saya bilang kan Mbah Gus Dur gitu saja, mulai dari itu umurnya aman saya kata situ. Mbah Gus Dur, bagaimana sholat Lailatul Qadar? Itu agama saja. Kalau dan qadar itu sebelum kamu lahir sudah diberikan padamu, sudah kamu bawa mulai kamu lahir. Ya seperti samaun itu dia selalu menerima qadha dan qadarnya lillahi ta'ala. Nah, maka Lailatul Qadar turunnya Lailatul Qadar seperti semaun itu tadi, mbok menawa belum saatnya maka akan kembalilah jadi hidup lagi. Maka
terus diganjar siapapun diganjar koyo ini ibadah 1000 wulan perjuangane koyo semaun itu. Berarti secara tidak langsung ketika kita menerima ikhlas kodok dan kodari Allah, itu ibadahnya itu lebih apa ya? Lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Iya. Hanya sekedar menerima secara ikhlas. Menerima secara ikhlas kodok dan kodari Allah. Apa yang datang. Apa yang datang. Apa yang jadi, terjadi biarlah apa terjadi. Yang terjadi biar terjadi. Apa yang datang biar datang. Yang lampau biar lampau. Diterima dengan ikhlas. Menerima kodok kodari Gusti Allah. Yang penting saya adalah berjuang. Ini sudah saya lakukan. Yang penting saya adalah ibadah. Seperti semaun. Nggak pernah semaun itu berdoa minta apa-apa dengan Allah. Tidak pernah mohon dengan Nabi. Dia hanya yang penting saya jihad fisabilillah. Menerima apa walaupun miskin istrinya sampai seperti itu nggak terima nuntut itu dia nggak pernah minta sama Allah. Dia sudah merasa dibeli segalanya karena bagi dia adalah lebih hebat menerima qada dan qadar Gusti Allah diterima dengan ikhlas. Apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Sebenarnya waktu itu Nabi Semaun sendiri tidak berdoa, sebenarnya hanya pasrah minta keadilan. Kalau memang ini sudah saatnya saya harus mati, jangan lama-lama. Ngono ya. Kalau memang belum saatnya ya minta keadilan. Akhirnya dibalik itu semua lagi. Yang takdire Gusti Allah itu belum mati dekne. Menurut kodrat kan ya kudune wis mati. Menurut kodrat itu sudah mati, tapi menurut takdir Gusti Allah orang mati ternyata bisa kembali lagi. Berarti ada Lailatul Qadar sendiri punya makna sejarah. Makna sejarah itu bagi orang yang melakukan. Dan bagi kita untuk mengenang sejarah itu. Supaya kita mau menerima kodok dan kodari Gusti Allah itu. Nah, maka pembagian wulan itu kan kalau Ramadan itu kan 10 yang awal, yang akhir. Tapi kalau bulan kan yang 3 bulan itu yang istimewa kan. Yang Ramadan itu 10 yang akhir. Kalau yang Dzulhijjah. Nah, itu 10 yang awal. Ngasuro 10 yang awal. Jadi tapi itu semua kalau kita larinya kepada situ mau ibadah sing paling hebat kudu mbok paling kuwi ya mendewa-dewakan bulan ya juga nggak bagus. Maksudnya melakukan kebaikan ngenteni bulan kuwi itu hanya simbolis supaya jadi pengingat dan sejarah. Itu sejarah ceritane sing dilakoni wong. Lah awake dhewe belajar nglakoni to ya aja mung ceritane wong wae. Perjuangan nggih. Kon nglakoni ngono kuwi. Lah iya kan kuwi ceritane para nabi, para wali, para anu kan nyontoni to sing dilakoni wong alaman kuwi. Lah saiki belajar aja nang mandhek nang critane wong to wae. Awake dhewe belajar nirakati dan riyadhoi. Lah ngono lho. Ada makna di balik Lailatul Qadar itu di situ. Di situ. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kelima ini dari akunnya @slanmanis. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah alam 7 sama sama langit 7 itu sama? Ya. Ya, semua yang namanya langit dan namanya alam, ya. Di langit juga ada alam, yang namanya alam itu kan ya yang ditempati. Maka alam 7 dan langit 7 sama saja. Sama saja karena kalau kita merasa di langit itu ya mengalami di langit itu sih. Kalau kita memandang langit itu ya mengalami di pandangan langit itu. Nah, langit sendiri di dalam Al-Qur'an kan pakai garis miring tuh ya. Walaqad khalaqna fawqakum summa taraka wa ma anil khalqi ghafilin. Sudah kami ciptakan 7 langit atau jalan di atasmu. Bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku. Berarti semua alam yang diciptakan oleh Allah. Allah pasti tahu. Nggak akan kelimpat. Maka langit 7 dan alam 7 sama saja. Karena alam yang dialami langit adalah pandangan. Pandangannya di mana? Di situ ya alam. Di situ alamnya. Wawasan atau pandangan, pengalaman. Sebenarnya alam 7 dan langit 7 itu ya di dalam diri kita dengan simbolisnya. Nah kalau di Jakarta nang langit dunia ini
Ya, kuwi jenenge lapisan ozon di atmosfer itu ada 7 lapis. Apa jenenge tata surya. Tata surya. Nggih, nggih. Jadi sebenarnya kita kembali ke makro dan mikro. Makro kosmos sendiri itu gambaran dari mikro. Lah iya. Lah maka dari itu pengajian, maka setengah di situ Kanjeng Nabi Ibrahim. Kenapa dimakamkan yang lebih tinggi? Karena waktu itu Nabi Ibrahim itu selalu dia berjumpa dengan amalnya sendiri waktu masih hidup. Di pasar, tahu-tahu mau pegang beli sayur, tahu-tahu sebelah ada Ibrahim. Lu, kamu siapa? Aku adalah amalmu. Begitu dia berjalan lagi di mana? Tahu-tahu di situ ada Ibrahim lagi. Kamu siapa? Aku adalah puasamu. Aku siapa? Aku adalah sholatmu. Kamu siapa? Aku adalah zikirmu. Dan sebagainya. Jadi semua yang dilakukan Kanjeng Nabi, akidah akhlak dan ibadah yang dilakukan Kanjeng Nabi yang bisa disebut satu persatu kok, puasa, sholat, zikir dan sebagainya, itu semua amalnya lah. Ya, amal soleh. Yang baik amal solehnya itu masing-masing berjumpa dengan Kanjeng Nabi, berjumpa dengan amalnya. Nganti ribu amal yang berjumpa kepada Nabi Ibrahim. Berarti sesuai amal itu sendiri, satu amal pasti kan ada perlawanan toh yo. Ngono lho. Sekarang mau ngasih sedekah satu keping uang, mesti yo perlawannya karo nafsu sing cinta karo uang. Mau korban wedhus, ya mestine kan perlawanane karo iman-iman karo wedhus. Jadi semua ibadah itu kan dengan perlawanan. Jadi Nabi Ibrahim selalu semua yang ditirakati dan diriyadhoi itu semua amal Nabi Ibrahim itu berjumpa waktu itu. Waktu Kanjeng Nabi Ibrahim keadaan jazab wa yandab. Dia selalu berjumpa dengan amalnya. Nah, maka tahu amal kan berarti ribuan amal ya ribuan alam toh ya. Sampai alam. Jadi Nabi Ibrahim itu sebenarnya ngamang haji itu ibaratnya mencari ilmu Allah itu daun itu untuk bikin kertasnya, lembarannya itu suutnya ya, gagangnya seluruh alam itu untuk penanya, lautan untuk mangsinya itu. Kanjeng Nabi Ibrahim itu sampai ibarat sampai banyak nyamal. Nanti san nggak iso dicatat. Terus tadi ya Mbak kata jazab apa yandab jazab wal jandab niku maksudnya pripun? Jazab gila. Yandab nulene adat ngowawai kebiasaan. Orang yang sudah gila kepada sesuatu mesti dia akan kebiasaannya sudah akan rubah. Nah, karena jazab wal jandab sendiri, kata-kata jazab yandab itu untuk lari kepada Allah, menghababu ilallah, kita menaruh rasa cinta kepada Gusti Allah. Orang yang sudah gila kepada Gusti Allah, pasti tabiat dan sifatnya, ya, kebiasaannya akan rubah. Jadi dia cinta kepada Gusti Allah itu sehingga melupakan makhluk, melupakan dunia lah intinya. Dunia. Dan maka dari itu kita mengalami ilmu toreko kalau tidak melalui jazab wal jandab nggak akan sempurna. Lah kita kedadung terus sih, terikat oleh ngawam, oleh umum. Karena biasanya orang yang jazab itu pasti jandab nulayane det, kebiasaannya yasinan sergap jadi wegah, jumatane rutin jadi wegah. Nek arek poso ning kuburan dadi gak. Maka semua itu akan dia gila kepada Allah tuh pasti akan merubah tabiat, merubah sifat dan merubah kebiasaan. Kata gila kepada Allah itu apakah salah satunya ya, apakah cintanya kepada perintah Allah terus takutnya kepada larangan Allah, Mbah? Ya iya. Iya. Jadi orang yang cinta kepada Allah tuh kelebihan kan jadi gila tuh. Jadi semua Allah, maka dia itu kalau sudah gila kepada Allah, dia lupa akan makhluknya. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @fatiahanum.s5n.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndelek tanglet Yai. Sekarang banyak sekali guru atau mursyid yang mengajarkan tentang makrifat. Menurut jenengan pripun ciri-ciri atau tondo-tondo guru ingkang betul-betul saged mengajak ruhaniyah kita bisa kembali kepada Tuhan. Ciri-ciri seorang mursyid sing iso nuntun rohaniyah kita sampai kepada Allah itu ciri-cirinya seperti apa? Ya memang gini, yang namanya guru sekarang kita belajar mati. Kalau kita tuh belajar nulis, tentu saja kita berguru kepada yang bisa nulis bahkan mengalami jadi bikin tulisan. Wis tahu nulis lah. Nulis. Nah, kita belajar mati, belajar segala sesuatu mesti kepada ahlinya ya. Kita belajar mati, ya harus dia berguru kepada orang yang sudah mati. Harus berguru kepada orang yang sudah mati. Artinya sudah mati bukan orang mati. Orang yang sudah tidur ini tadi jam 6 atau jam 7 sudah tidur, siapa yang sudah tidur? Nah sekarang bangkit lagi kan berarti sudah tidur. Nah kalau ini tidur ini belum bangun kan tidur. Orang yang sudah mati berarti sudah mengalami mati sekarang hidup lagi gitu. Berarti sudah. Bukan artinya guru pada orang yang sudah mati, wah mati nang kuburan. Enggak. Kalau Kanjeng Nabi ra entuk kowe guru mati boleh ngulamae ayo. Boleh ngulamae. Kita mencari orang yang sudah mati dalam arti kamu mencari orang yang sudah mengalami mati. Dan terus namanya sudah mati. Terus ciri-cirinya, Mbah? Ciri-cirinya seorang mursyid yang sudah mengalami mati itu dia akan tertuntun oleh rohaninya sehingga kalau di dalam syariat ya diukur dengan sifat Rasul 9. Sifat Rasul ada 9. Sidik dalam arti bener. Mokal kalau enggak bener. Amanah bisa dipercaya. Mosok enggak bisa dipercaya. Tableh dia menyampaikan ayat-ayat Gusti Allah atau hadis-hadis Kanjeng Nabi dengan tuntunan agama ini tidak dikurangi, tidak ditambahi, bahkan sepi tanpa pamrih. Mosok dikurangi, ditambahi, mosok enek pamrih. Banyak pamrih. Patonah dalam arti cerdik. Mosok bodoh, mosok gak cerdik gitu. Mosok gak cerdik. Dalam arti cerdik ini gimana, Mbak? Cerdik itu ya belum tentu orang cerdik itu bisa memilah-milih. Lantip. Jadi dia kamali ayatile kometafakarun. Berarti orang yang bisa menerima ayat Gusti Allah hanya orang yang pikirannya tajam. Bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Cerdik, bisa menonton gerak-gerik orang dan sebagainya. Nah, maka 4 persoalan sidik, amanah, tableh, dan patonah. Ini kurang 1 tinggal lari. Itu bukan. Kurang 1 tinggal lari. Yang 1 kan 9 tadi ya. Yang 1 ini adalah sifat jaise. Sifat wenang. Sifat wenang itu nih pripun, Mbah? Lah kalau sifat wenang sidik itu kan artinya benar. Masa nggak benar. Tapi kalau di tengah itu bisa juga nggak melakukan yang nggak benar misalnya. Nggak benar bagi siapa? Harus dia tuh melakukan. Lah tidak benarnya tuh kenapa? Kadang-kadang kan malah justru dilakukan benarnya apabila dia tuh melakukan yang tidak benar. Itu contohnya, Mbah? Ya contohnya seperti sekarang kita manusia. Manusia itu kalau dia tuh selalu benar, malah bukan manusia, harus dia punya salah. Harus kita punya salah. Kalau kita nggak punya salah tuh bukan manusia. Berarti salah itu kan seolah-olah dianggap nggak benar toh ya. Tapi kebenarannya kalau kita melakukan salah. Karena kita manusia itu tadi. Kita manusia. Nggak akan sempurna. Nah, tapi kesalahan-kesalahan tentang yang tidak disengaja ini kan
Lu Kanjeng Nabi sendiri ya punya salah. Kanggone Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, orang-orang kafir Quraisy lah. Kafir Quraisy kan enggak benar tuh, orang gila tuh. Iya kan? Nah, di situ harus punya kesalahan. Kalau enggak punya salah ya bukan orang, bukan manusia. Nah, nanti kalau enggak punya salah, ayat yang namanya istighfar astagfirullahaladzim enggak akan turun. Karena logikanya, karena istighfar itu turun bagi orang yang salah. Kanjeng Nabi sendiri orang yang salah, istighfar wae kok. Kanjeng Nabi sehari itu enggak luput istighfar dari 5.000 kali. Berarti Kanjeng Nabi kan ngakoni salah, enggak ngakoni bener ayo. Ya, tapi pernah ada, Mbak. Jadi saya pernah dengar cerita para sepuh itu bahwasanya ngakoni salah engko ilang salah kari benere ngoten niku pripun, Mbah? Ya, memang kalau orang tuh ngaku salah, itu batal. Salahnya gari benere. Sopo ngaku bener, batal benere gari salahnya. Sekarang suami istri kalau selalu yang satu selalu merasakan benar sendiri, yang satu ya mama kau benar ini mungkin nggak akan akur. Coba kalau satu rumah suami istri itu saling mengakui salahnya, batal salahnya jadi bener ya. Terus rukun gitu. Aku sing salah, oh enggak kok Pak, aku sing salah. Waktu akhir rangkulan kan jadi hilang kan. Jadi rukun. Coba salah satu ngaku benar semua. Bener terus. Rak batal benernya gari salahnya. Nggih.